Di dunia konstruksi rumah itu ada satu pandemi yang terjadi ya. Jadi pandeminya tuh apa sih? Pandeminya adalah pandemi kontraktor kabur. Jadi kalau misalnya Anda buka sosial media Threads ya, itu banyak banget yang ngeluh kontraktornya nggak bener. Bahkan nggak benernya itu bukan sekedar kayak bangunannya rusak gitu ya, atau kerjaan yang nggak rapi, tapi bener-bener belum selesai, cuman udah ditinggal kabur. Nah itu kan nyebelin banget ya. Kayak udah nabung capek-capek seumur hidup ya kan, udah makan diirit-irit, giliran membeli suatu pembelian yaitu konstruksi, tapi kerjaannya akhirnya nggak bener, bahkan ditinggal sampai mangkrak. Taruhlah kalau nggak benernya minor-minor kayak cat kurang bagus gitu ya, masih bisa dibenerin dengan mudah. Tapi kalau misalnya bangunan belum selesai, tapi uangnya udah habis, udah disetor 100%, nah itu kan jadi masalah lagi nih. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pandemi ini bisa terjadi ya. Nah, saya dulu punya sebuah produk digital namanya Construction Financial Mastery. Sebenarnya saya sampai sekarang masih ada ya. Nah, side effect-nya di situ adalah banyak yang DM akhirnya kontraktor nih, kontraktor pada DM tentang masalah keuangan di konstruksinya. Akhirnya gara-gara hal tersebut saya menemukan suatu kesimpulan dan pola bagaimana orang bisa jadi bangkrut atau mangkrak menjadi kontraktor. Prosesnya hampir selalu sama. Dan ini juga terjadi di perusahaan konstruksi di tempat sebelumnya. Tempat sebelumnya saya bekerja gitu ya. Karena kan saya sendiri. Sebelumnya saya bekerja dan proses kelakuannya sama. Jadi saya akan jelaskan di video ini step by step bagaimana caranya kontraktor bangkrut. Kita mulai dari step yang pertama. Step yang pertama atau bisa dibilang pre-step ya. Pre-step itu adalah kita jelaskan dulu kenapa orang pada suka atau masuk ke dunia konstruksi. Dunia konstruksi ini akan saya spesifikkan ke konstruksi rumah ya, bukan menjadi kontraktor pemerintah atau kontraktor jalan gitu ya. Ini khusus yang bangun rumah. Dunia konstruksi ini nilai transaksinya gede dibandingkan dengan Anda jualan lain-lainnya. Kalau misalnya jualan makanan, misalnya misalnya kita PO apa ya, PO makanan, itu mungkin nilai transaksinya paling gede 10 juta. Atau rata-rata misalnya bikin nasi goreng 20.000, yang beli ada 100 porsi. Berarti ada 2 juta kan. Nah itu nilai transaksinya kan segitu. Tapi di konstruksi, nilai transaksi awalnya itu adalah bisa ratusan juta. Bahkan bisa sampai miliaran di transaksi pertama. Jadi Anda newbie pun bisa dapat miliaran dari konstruksi. Itulah yang membuat orang-orang yang mempunyai background non-teknis pada suka masuk ke konstruksi. Yang mana orang-orang yang mengerti teknis malah takut masuk konstruksi karena mereka punya ilmu. Nah, saya tidak menyalahkan kalau ada owner-owner konstruksi yang non-sipil, tapi yang saya sarankan adalah setelah punya uang atau setelah bisa bernegosiasi, carilah minimal partner atau karyawan yang bisa mengerti tentang bangunan. Nah, di dalam sini udah banyak lah orang yang pengen masuk ke dunia konstruksi karena tergiur dengan uangnya. Dan saya juga nggak masalah di situ. Kita mulai step pertama. Step pertama itu adalah mendapatkan proyek pertama. Deal ya. Deal proyek pertama. Nah, di proyek pertama ini dapat duit langsung ratusan juta untuk DP 30% atau 40%. Masalahnya kalau misalnya nggak tahu ilmunya, kelihatannya Anda dapat proyek nih 150 juta, dapat proyek 500 juta. Gede nggak 500 juta? Gede. Cukup nggak buat bangun? Belum tentu. Bisa jadi Anda deal dengan harga 500 juta, tapi HPP aja, harga pokok produksi artinya tukang dengan material, itu bisa 750 juta. Contoh ya. Jadi sebetulnya walaupun Anda dapat 500 juta, Anda rugi. Tapi tetap aja kelihatan 500 juta itu gede gitu. Dapatlah DP pertama 150 juta,
dari 500 juta. Nah, karena nggak pengalaman, kadang juga matanya jadi hijau nih. Bukannya dibeliin material dulu dan jasa dan bayar mandor gitu ya. Malah langsung foya-foya. Foya-foya pribadi, ya kan? Secara konsumsi pribadi atau foya-foya secara bisnis. Foya-foya secara bisnis itu apa sih? Di proyek pertama langsung hire karyawan, langsung punya kantor, langsung membeli semua peralatan kantor. Nah itu foya-foya secara bisnis. Nah juga foya-foya pribadi. Kalau pribadi ya ada yang beli mobil, paling bodohnya lagi DP mobil. Kalau beli mobilnya second dan cash oke lah. Tapi kalau sampai nyicil mobil mahal ya kan, beli Fortuner, beli Pajero, itu menurut saya tindakan yang kurang baik. Setelah dapat DP, tetap nih nyisain kan buat material dan jasa, oke. Jalan, termin kan di 30% nih, baru nagih lagi. Ternyata nggak cukup. Baru 20% atau baru 15%, duitnya udah habis. Habis kemana? Satu nggak bisa ngitung, dua udah dipakai. Ditariklah termin duluan. Dari tadinya harusnya 30% baru narik, nah ini di 15% udah narik 30% lagi. Padahal di termin pertama kan udah tahu nih bahwa itu salah ya, tindakan yang salah nih. Tapi Anda tetap melakukan kesalahan yang sama, yaitu berfoya-foya. Bayar gaji, bayar kantor, bayar cicilan mobil. Mulai renovasi rumah sendiri. Padahal ini baru proyek pertama. Akhirnya kejadian yang sama terjadi. Belum sampai termin progresnya, habis duitnya. Akhirnya nagih duluan lagi. Sama lagi kelakuannya. Foya-foya, bayar operasional. Sampai Anda sadar bahwa uang yang Anda punya nggak cukup buat melunasi konstruksinya. Apa yang Anda lakukan? Apakah bangkrutnya di sini? Belum. Biasanya ada yang lebih fight gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan proyek baru. Proyek baru ini nanti niatnya DP-nya setengahnya akan digunakan untuk melunasi proyek yang sebelumnya, setengahnya akan dipakai untuk memulai si proyek itu. Masalahnya, duitnya dibagi 3 lagi. Setengah untuk proyek lama, sepertiga untuk proyek lama, sepertiga untuk proyek baru, sepertiga untuk operasional. Mungkin Anda udah mulai sadar nih nggak foya-foya, tapi karena tadi udah nafsu pengen punya kantor, akhirnya ada fixed cost, ada biaya tetap. Ya kan? Itu polanya berulang, mungkin proyek 1 selesai. Tapi proyek 2 karena setengahnya atau sepertiganya udah dicipet nih untuk proyek yang sebelumnya. Jadi polanya berulang lagi, kurang lagi. Cari proyek baru lagi. Nah, masalahnya di proyek baru ini ada satu hal yang terjadi, yaitu Anda berani ngambil margin tipis. Kenapa? Karena yang Anda pengen dapat bukan proyeknya, tapi DP-nya. Anda pengen dapat DP-nya nih, bukan pengen dapat proyeknya. Makanya Anda rela banting harga, Anda rela ya rugi-rugi dikit juga nggak apa-apa atau impas nggak apa-apa. Tapi yang penting cash flow masuk. Masalahnya berarti seterusnya operasional kantor atau operasional diri Anda kalau Anda sendiri itu menggerus modal. Kalau HPP 1 miliar, nilai kontrak 1 miliar, berarti kan Anda nggak punya lebihan tuh. Itu harusnya habis di material dan jasa kan. Nah, berarti operasional Anda sehari-hari duit dari mana dong? Dari modal, ya kan? Nah, inilah mulai fase yang mulai menyeramkan nih, gali lubang, tutup lubang. Udahlah margin tipis, Anda ngambil proyek baru marginnya tipis lagi. Padahal proyek baru tadi buat nutupin proyek lama. Jadi Anda paham kan sekarang cycle-nya gimana? Proyek yang sebelumnya belum full uangnya, kemudian nanti gara-gara itu Anda
cari proyek baru, kemudian nanti di proyek barunya ini Anda buat nutupin proyek lama. Jadi cycle-nya muter aja di situ. Nah itulah mulainya gali lubang tutup lubang. Biasanya kayak gini juga masih ada aja yang bertahan. Karena harus ada proyek baru terus kan. Petakannya di mana? Petakannya adalah ketika pada saat satu momen Anda harus menyelesaikan suatu bangunan, Anda belum dapat proyek baru. Dan juga termin dari proyek-proyek lain itu masih lama. Jadi semuanya lama gitu ya. Proyek baru belum ada, termin yang baru juga belum ada gitu. Anda terjadi kekosongan cash flow, harus bayar gaji, harus bayar kantor, harus menyelesaikan semua proyek ya kan, minimal beli material gitu biar nggak stop. Mandor juga pada ngomel karena belum dibayar gitu kan. Nah, biasanya di sini ada juga yang ngambil jalan, yaitu dia berhutang. Nah, berhutangnya ini rata-rata hutang-hutang jangka pendek. Ya, karena mungkin juga kontraktor yang nggak bankable, dia berhutang jangka pendek dengan rentenir, ya. Bunganya lebih besar, kemudian waktunya juga lebih pendek. Memang kadang-kadang selamat, kadang-kadang ngerasa bahwa dapat duit ya. Tapi penyakitnya yang paling parah lagi adalah ada yang menggunakan uang hutang itu, padahal itu udah hutang rentenir, bunganya gede, dipakai juga buat foya-foya. Memang dipakai buat proyek, tapi ada sebagian besarnya juga yang dipakai lagi pribadi gitu. Nah, itulah menggulung-menggulung, Anda udah melihat cycle-nya, udah gali lubang tutup lubang antar proyek, tambah hutang, jual aset. Nah, ada satu titik yang mana ternyata kalau aset pribadi, aset kantor pun dijual, itu proyek nggak akan selesai, hutang nggak kebayar. Nah, akhirnya inilah masuk fase kontraktor bangkrut. Efeknya kemana? Efeknya tentu ke proyek Anda. Proyek Anda nggak selesai. Nah, ada lagi Anda bisa menemukan dua jenis kontraktor. Ada yang akhirnya kabur, hilang aja gitu. Ada yang tetap melanjutkan sampai selesai. Sebagai konsumen, Anda dua-duanya rugi. Kenapa? Yang pertama kalau kabur jelas bangunan Anda mangkrak. Tapi Anda mikir ya yang penting kontraktornya bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Yes, tapi waktunya molor berapa lama? Harusnya 1 tahun jadi 1,5 tahun. Ada waktu 6 bulan. Jadi kalau misalnya Anda ngontrak, Anda harus nambah 6 bulan. Karena rumahnya direnovasi kan ngontrak tuh. Jadi Anda harus tambah 6 bulan lagi gitu. Ada juga yang kalau misalnya udah parah banget keuangannya dan itu sampai terpuruk banget dan tapi dia tetap menyelesaikan, bisa lebih lama lagi. Apalagi bangunan Anda baru setengah, baru 40%. Itu belum selesai gitu ya. Kalau misalnya finishing oke lah. Mungkin Anda bisa nge-cut kontraktornya dan finishing. Tapi kalau misalnya masih setengah, cor-coran juga belum selesai, itu jadi masalah besar gitu. Ini yang terjadi di salah satu kontraktor besar nasional waktu itu. Bingung nih klien, si pusatnya bangkrut, si subkonnya ini belum dibayar. Tapi kalau misalnya dia nge-cut si kontraktor utama, keenakan dong jadi nggak ganti rugi gitu. Karena si kontraktor utamanya kan pengennya yaudah kita yang nyelesain tapi nanti gitu. Nah sedangkan dia jadi bingung mau nge-cut juga nanti takut jadi nggak tanggung jawab sama sekali, mau nggak di-cut rumah gue nggak bisa ditempatin gitu. Nah itu adalah serba salah. Nah pelajarannya adalah sebagai kontraktor itu nggak cuman harus ngerti teknis tapi juga ngerti tentang bisnisnya. Jadi kalau misalnya mau masuk ke dunia konstruksi itu harus benar-benar belajar. Bukan berarti nggak boleh, tapi minimal dasar-dasarnya tahu. Dasar struktur bangunan, dasar marketing, dasar manajemen, cash flow keuangan, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah cerita yang gue pakai supaya gue sendiri mengingatkan diri gue sendiri ya. Bahwa bisnis konstruksi itu nggak gampang. Walaupun gue punya gelar yang bagus di bidang teknik sipil, tapi nggak boleh sombong juga. Karena fase bisnisnya atau
dari sisi bisnisnya itu harus banyak belajar juga. Nah, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga komentar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan.